Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, hari ini saya akan mencoba mereview ada suatu tempat yang unik terkait masalah pertanian organik. Hari ini saya akan datang ke Desa Sindang Prabu, Kecamatan Wanaraja. Di sana ada agroklinik yang dimiliki oleh Pak Sopian. Kita coba nanti tanya-tanya seperti apa agroklinik, perannya seperti apa untuk dunia pertanian. Yang pasti jangan lupa, salam bakar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di agroklinik Tunas Tani Desa Sindang Prabu. Kita coba datangi Pak Sopian ya. Yo, come on. Lupa ya lama. Yuk. Assalamualaikum. Wih, Pak Sopian guys. Bro and sis, ini Pak Sopian. Beliau adalah mentornya pestisida nabati yang mengelola agroklinik Tunas Tani Sindang Prabu. Assalamualaikum. Sehat Sopian? Alhamdulillah. Ya. Kita lihat-lihat langsung ke dalam seperti apa agroklinik Tunas Tani bareng Pak Sopian. Let's go. Inilah klinik tanaman agroklinik Tunas Tani Desa Sindang Prabu yang dikelola oleh Pak Sopian. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa itu klinik tanaman, peran sertanya klinik tanaman untuk pertanian di Desa Sindang Prabu, mobil khususnya. Kita nanti ngobrol-ngobrol bareng Pak Sopian. Ya, oke, next kita langsung ke dalam. Kita sudah sampai di klinik tanaman agroklinik Tunas Tani Wanaraja Desa Sindang Prabu. Nanti kita lihat-lihat kondisi klinik tanamannya di Sindang Prabu ini di Pak Sopian. Ya, kita ngobrol-ngobrol banyak. Check it out. Ya guys, kita sudah sampai di laboratorium klinik tanaman punyanya Pak Sopian ya, di Sindang Prabu agroklinik Tunas Tani Wanajaya ya, Wanaraja ya, agroklinik Tunas Tani Wanaraja. Jadi Pak Sopian, fungsi agroklinik sendiri ini apa sih gitu ya untuk para petani di sekitar, wabil khusus mungkin di daerah Desa Sindang Prabu ya. Mungkin Pak Sopian bisa sedikit menerangkan apa itu agroklinik Tunas Tani Wanaraja itu. Agroklinik Tunas Tani mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat pelayanan konsultasi para petani, Ya. di mana para petani itu setiap detik, setiap menit dihadapkan dengan masalah. Ya. Nah, jadi dengan adanya tempat pelayanan agroklinik
yang ada di Desa Sinang Prabu ini merupakan tempat konsultasi para petani itu merasa terbantu, Oh, sehingga Pak permasalahan bisa dipecahkan di oke. tempat ini. Cuman ini dititik beratkan. Contoh ini ada Rhizobacteria. Jadi di agroklinik khusus untuk tanaman nu sakit ya, yang sakit itu. Tidak juga. Oh gitu. Jadi agroklinik ini melayani yaitu para petani, para petugas untuk berlatih di sini. Oh Nah, iya. untuk berlatih, sehingga permasalahan yang ada di lapangan pemecahannya bisa ditanggulangi dengan cara yaitu langsung praktek, Iya. kemudian langsung aplikasi ke Ke lapangan. lapangan. Tapi tadi di depan saya lihat ada Pusat P4S ya. Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Ya. Ini agroklinik sudah P4S juga ya? Agroklinik kebetulan juga sebagai P4S. Oke. Jadi nyekrup lah. Jadi cocok antara kan fungsi agroklinik sebagai tempat pelayanan, dan juga P4S tempat pelatihan. Oh iya iya. Jadi, iya. Jadi si petani sambil konsultasi bisa sambil pelatihan, praktek itu. juga berarti Iya, ya Bapak ya. praktek. Oh, jadi cuman dominan di sini para petani konsultasi yang seseringnya itu datang ke agroklinik tentang apa aja Bapak ya? Selain dari tadi pelatihan praktek kayak gitu. Iya. Tapi banyak kan itu para petani merasa terbantu akan adanya agroklinik ini kan? Terutama yang jadi permasalahan petani itu adalah cara penanggulangan hama penyakit. Hama penyakit OPT. Ya, OPT. Jadi merasa terbantunya begini ya. Ini kan petugas tidak berdomisili di sini. Iya iya iya. Nah, kan jauh, ada yang dari daerah Garut, ada dari beda kecamatan, sehingga kan kalau dia itu atau menemui petugas jauh, apalagi kan gitu, petugas juga mungkin dengan kesibukan ya di kantornya masing-masing kepegawaian ya. Betul. Nah, makanya dengan adanya pelayanan agroklinik, baik yang ada di desa ini, kecamatan, kabupaten, juga luar kabupaten, bisa konsultasi ke. Oh ya, jadi peran agroklinik itu sendiri, alhamdulillah ya tadi Pak Sopyan bisa menjelaskan. Ini juga membantu para penyuluh pertanian ya yang ada di lapangan, jadi kepanjangan tangan juga, mitra juga bagi para penyuluh pertanian yang ada di desa Sinang Prabu ini ya Pak Pian. Dan saya lihat di sini ada beberapa produk Pak Pian ya. Salah satunya itu apa itu teh? Plant Grow ya? Iya. Bisa dijelaskan satu persatu Pak Pian, produknya itu apa aja dan keunggulannya serta penggunanya itu untuk apa aja gitu Pak Pian. Nah ini PJPR ini PJPR ya? Saya buat yaitu dengan menggunakan bakteri. Tapi Pak Pian ini dibuat oleh Pak Pian sendiri iya, gitu? Dibuat sendiri. Mantap bro, keren. Dibuat sendiri, kemudian dilatihkan ke petani sehingga petani juga bisa membuatnya. Oh gitu. Jadi, khusus anu Hardolin mah bisa beli lah di dia gitu. Tapi kan istilahnya petani ini ingin instan. Instan, betul. Jadi kalau ingin instan bisa petani ini mendapatkan di agroklinik. Oke. Ingin bisa ya. Kalau rajin langsung kita pelatihan di sini. Pelatihan. Ini bisa, ini bakteri yang bisa menanggulangi layu pada tanaman akibat bakteri. Bakteri. Ya. Ini juga kan layu itu bisa disebabkan oleh bakteri juga oleh cendawan. Ini salah satunya untuk layu cendawan, yaitu Trichoderma. Nah, petani juga bisa dilatih di sini sehingga bisa kalau ingin install bisa ngambil langsung di agroklinik. Jadi nah, ada PGPR tadi ya, ada Trichoderma. Plant Grow, ada Trichoderma. Satu lagi ini apa Pak Pian? Ada ini pestisida fermentasi. Pestisida nabati fermentasi dari bahan alami ya pastinya. Ya rempah-rempah. Jadi yang gampang-gampang aja lah. Spesifik hamanya ini. Ini spesifik hama. Dan untuk jenis tanaman apa aja untuk diaplikasikannya itu? Untuk sayuran, semua jenis tanaman dan juga pangan. Pangan seperti padi, jagung bisa juga. Dan saya lihat di sini ya, Bro and Sis, Pak Pian juga sudah banyak mendapat penghargaan, baik dari penghargaan tingkat kementerian dari pusat, dan juga saya lihat di sini ada dari tingkat Jawa Barat nih provinsi ya, juara 1 Bro.
Keren. Kategori pemenangku Adikarya Pangan Nusantara tahun 2018 ya Pak Pian ya? Iya. Wih, keren, mantap. Ini juga dapat penghargaan masih di Jawa Barat dari Pemprov Jabar. Beliau mendapatkan Anugerah Prakarsa Jawa Barat tahun 2015. Keren Pak Pian, mantap. Jadi Agroklinik Tunastani Desa Sindang Prabu ini alhamdulillah selain bisa membantu para petani, juga membantu para petugas yang mungkin karena kesibukannya tadi, jadi alhamdulillah para petani terbantu khusus untuk menanggulangi hama penyakit, ya OPT, terus dengan obatnya, yang pasti obatnya ramah lingkungan karena Broensis seperti kita ketahui alam kita ini kan sekarang kondisinya sudah mulai ya rusak lah, apalagi mulai booming Pak Pian terkait masalah efek rumah kaca. Salah satunya solusinya adalah kita itu dituntut harus pertanian organik itu harus mulai digencarkan kembali untuk mengurangi gas efek rumah kaca. Jadi Pak Pian, saya juga ingin mencoba praktek nanti sama Pak Sopian. Mana lah, terserah Pak Sopian. Saya lihat ada oh tadi lupa satu lagi, Pak Pian, PGPR itu pasti singkatan, siga SMP, ya. SMP singkatan, PGPR singkatan. Nanti apa singkatan naon gitu. Non PGPR teh, gitu. PGPR singkatan dari Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Plant Grow Rhizobacteria. Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Ya. Jadi artinya pemacu pertumbuhan yang mengandung Rhizobacteria. Oh, seperti ZPT juga ya? Iya. Oh, keren. Tapi ini yang pasti alami ya? Iya. Oke, tidak bebas bahan kimia. Oke. Saya juga terbantu oleh penyuluh. Ya. Penyuluh sebagai mediasinya, mediatornya. Jadi kalau ada permasalahan di petani misalnya desa lain, ya, penyuluh bisa sharing. Tidak hanya di desa sini ya, berarti coba kecamatan ya. Datangi coba agroklinik untuk pemerasan itu sebagai itu. Keren. Jadi saling ya, ketergantungan antara petani dengan penyuluh. Penyuluh itu petugas, penyuluh pertanian lapangan, PPL. Jadi saling dengan Pak Sopian. Dan Pak Sopian tidak hanya fokus di Desa Sindang Prabu saja, tapi beliau juga kecamatannya Pak Sopian. Apa kabupaten oke? Keren. Ya, jadi buat Broensis yang suka pertanian seperti saya, jadi bisa nanti datang aja untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Sopian, praktek untuk membuat trichoderma, PGPR, terus pestisida nabati yang pasti buat semuanya yang ingin bisa menguasai pertanian organik, mobil khusus untuk penanganannya bisa datang ke Agroklinik Tunastani di Desa Sindang Prabu, Kecamatan Wanaraja. Pak Pian, kita lanjut langsung ke laboratorium. Saya ingin lihat-lihat laboratorium Pak Sopian itu seperti apa. Oke? Oke. Nah guys, Broensis, ini laboratorium Agroklinik yang kita lihat hari ini di layar, bisa dilihat. Ini Pak Sopian, ini apa Pak Sopian? Kutu daun. Kutu daun. Ya, kutu daun anu dina tangkal mah kecil, cuman pakai mikroskop bisa dilihat bahwa ini salah satu hama ya Pak Pian. Iya. Menyebabkan penyakit apa Pak Pian? Kalau kutu daun itu? Bisa menyebabkan itu akibat dari kutu daun itu bisa mengakibatkan sebagai vektor virus. Oh, vektor virus juga. Iya. Terus daun oge dimakan kan? Iya, bukan dimakan, di cairannya diserap. Oh, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Iya. Jadi si tanaman itu sulit untuk berkembang. Nah, ini salah satu hama nih, ya. Tapi si kutu daun bisa ditanggulangi tadi sama itu ya, Pak Pian, yang Pesnab itu ya? Iya. Pesnab tadi yang produk Pesnab dari Agroklinik. Dan kita bisa lihat nih, seperti ini. Pembentukanana si kutu daun, musuhna para petani, ya, kutu daun. Tuh. Petani itu bisa melihat langsung dari hama yang bentuknya tidak tahu awalnya kan kecil. Betul. Dengan adanya mikroskop digital ini, dengan adanya layar, bisa terbantu, bisa melihat, bisa membuktikan betapa ya seperti ini bentuknya.
Jadi hama petani juga kalau misalkan konsultasi ke agroklinik, kadang petani tidak tahu apa itu kutu daun, bentuknya seperti apa, virus itu bentuknya seperti apa, atau bakteri itu seperti apa. Papian bisa menjelaskan karena di agroklinik ini ya saya rasa alat-alatnya sudah sangat-sangat komplit. Salah satunya adalah mikroskop elektrik ini ya. Jadi petani bisa langsung lihat tas kaki aja bentuk nasi kutu daun teh. Nu teu bisa ditinggalin mah hama kokot. Ya. Nah, ini. Yap. Seperti ini kondisi agroklinik Tunas Tani yang dikelola oleh Pak Sopyan. Jadi tempat prakteknya ada, untuk analisis hamanya juga ada, terus produk-produknya ada, petani juga bisa buat produk-produknya di sini dan bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing, baik itu hasil praktek dari agroklinik ataupun produk yang sudah ada di agroklinik. Ya wabil khusus untuk para petani yang hardolin ya, hardolin itu dahar modal ulin gitu. Kedulah kalau bahasa orang Sunda mah, males kalau bahasa Indonesianya mah. Jadi untuk khusus para petani males yang ingin instan, petani bisa datang ke agroklinik karena banyak produk-produk agroklinik yang mungkin ramah lingkungan, lebih khusus ya, Papian ya, yang ramah lingkungan, yang pastinya ini salah satu mentor yang mungkin pemikirannya itu sudah menerawang ke depan ya. Nyaah ke anak incu kalau orang Sunda bilang mah, sayang kepada anak dan cucu, karena alam ini tidak selamanya kita rasakan, tapi kita harus sisakan juga untuk anak cucu kita. Mantap Papian. Siap. Papian, hatur nuhun pisan telah bisa nampi abdi di dia, menerima saya di sini untuk bisa lihat-lihat agroklinik Tunas Tani di Sinang Prabu. Sukses selalu buat Pak Sopyan ya. Siap. Sukses selalu buat Sopyan. Tolong teriak Farm for Rock ya Sopyan. Siap. Farm for Rock. Oke? Ya. Siap. Farm for Rock. Yes. Hatur nuhun Sopyan. Ya.